Al-babu sabi'u minan nawafili minas sholawati. Bab ke-7 akan menerangkan sholat-sholat tambahan dari sholat-sholat yang 5 waktu itu. Sholat tambahan itu namanya sholat-sholat sunnah. Yang alam annama adal fara'idha minas sholawati yang qasimu ila salatati aqsamin sunanin wa mustahabbatin wa tadawwu'atin. Ketahuilah bahwa sholat-sholat selain fardu, sholat-sholat selain fardu itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama sunan, yang kedua mustahabbat, yang ketiga mutadawwu'at. Wa na'ni bisunani manugila an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-muwadhabatu alaihi karawatibi aqibas sholawati. Salat duha wal witri wa tahajjudi wa ghairiha. Yang saya maksud dengan sunan ialah salat-salat yang dinukil, yang dikutip dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah aktif melakukan salat itu. Seperti salat-salat rawatib setelah salat-salat 5 waktu, dan seperti salat duha, salat witir, salat tahajud dan yang lain. Lainnya sunnata ibaratun anid dhariqil maslukati. Karena sunnah itu secara bahasa adalah istilah daripada jalan yang dilalui. Wa nani bil mustahabbati ma waradal khabaru fadlihi wa lam yunqal al muwadhabatu alaihi kama sananquluhu fi salatil ayami wal layali fil usbu'i. Wa kasalati indal khuruji minal manzili wa dukhuli fihi wa amsalihi. Kemudian yang saya maksud dengan mustahabbat, sholat-sholat mustahabbat itu adalah sholat-sholat sunnah yang ada hadisnya yang mengenai keutamaan sholat itu, tetapi tidak ada kutipan hadis bahwa Rasulullah aktif rutin melakukan sholat itu. Sebagaimana nanti akan saya kutip di sholat-sholat harian, sholat-sholat malam di setiap 1 minggu, dan seperti sholat ketika mau masuk rumah, keluar rumah, masuk rumah dan sejenisnya. Wa na'ni bitadawwu'ati ma wara dzalika mimma lam yarid fi ainihi atharun walakin lakinnahu tadawwa'a bil 'abdu min haitsu raghiba fi munajatillahi azza wa jalla bis salati allati warada syar'u fadhiha mutlaqan kanahu mutabarri'un bihi. Yang saya maksud dengan tadawwu'at ialah sholat-sholat selain yang 2 itu, yaitu sholat-sholat yang tidak ada hadis khusus untuk sholat itu, akan tetapi seorang hamba bersukarela dengan sholat itu dari sisi dia ingin bercurhat kepada Allah Ta'ala dengan melakukan sholat yang mana syariat telah datang membawa keterangan keutamaan sholat itu secara mutlak tanpa ada nama sendiri-sendiri. Jadi si hamba ini seakan-akan bersukarela dengan sholat itu. Idza lam yundab ila sholati bi'ainiha. Kenapa sukarela? Karena dia tidak dianjurkan untuk sholat tertentu. Salat ini di saat ini sudah diterangkan yang ada namanya sendiri-sendiri itu. Ini yang tidak ada namanya, yang sunat mutlak bahasanya. Wa in nudiba ila sholati mutlaqun. Sekalipun secara mutlak dia dianjurkan salat, terlepas dari itu nama tahajud, nama witir, nama duha, itu secara mutlak yang penting salat secara mutlak. Wa tadawwu ibaratun an tabarru'i. Usumiyatil aqsamu salah satu nawafila min haitsu inna nafla wa aziyadatu wa jumlatuha zaidun alal faraidhi. Tadawwu itu adalah sebuah terminologi atau istilah daripada tadabarru, beramal sukarela. Kemudian macam-macam sholat yang 3 itu diistilahkan, diberi nama nawafil. Kenapa? Ialah karena nafil itu artinya ziyadah secara bahasa. Kemudian
Salat nawafil itu jumlahnya lebih banyak daripada salat 5 waktu. Fardun nafilati wal sunnati wal mustahabbi wa tadawwu'i aradna al istiraha alaihi li ta'rifi hadhil maqasidi wa la haraj 'ala man yughayyiru hadzal istilaha. Jadi kata-kata istilah daripada nafilah, sunnah, mustahab, tadawwu itu yang dimaksud saya maksudkan adalah istilah saja. Mengistilahkan sholat-sholat sunat itu untuk memperkenalkan tujuan-tujuan di atas. Bagi orang yang mau merubah istilah ini ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa, yang saya ini buat istilah saya sendiri. Fala musyahata fil alfadhi ba'da fahmil maqasidin. Jadi tidak ada tidak ketat dalam istilah, boleh longgar, boleh buat istilah sendiri setelah sudah paham maksud-maksud daripada yang saya istilah-istilah itu dari penjelasan saya di atas. Kata Imam Ghazali, kullu qismin min hadhil aqsami tatafawatu darajatuhu fil fadli bihasabi ma warada fiha min al-akhbari wal athari al-mu'arrifati li fadliha. Masing-masing pembagian dari macam-macam salat ini itu derajat keutamaannya itu bervariasi, berbeda-beda sesuai dengan berbedanya adalah sesuai dengan keterangan hadis-hadis dan para sahabat, para tabi'in. Yang mana hadis-hadis itu memperkenalkan, memberitahu keutamaan salat-salat yang macam 3 itu. Wa bihasabi dhuli muwadzabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'alaiha. Abi Musa bihasabi sihhatil akhbari al-waridati fiha wa ishtihariha. Dan perbedaan derajat keutamaan salat-salat itu adalah disesuaikan dengan seringnya Rasulullah aktif melakukan salat-salat sunat itu, dan disesuaikan dengan sahihnya hadis-hadis yang menerangkan tentang salat-salat itu, dan hadis-hadis itu terkenal. Jadi yang terkenal masih di atasnya yang tidak terkenal. Yang pahalanya sekian tinggi tidak sama dengan salat yang pahalanya sekian-sekian. Walidzalika yaqulu sunanul jama'ati afdalu min sunanil infiradi. Wa afdalu sunanil jama'ati salatul idi tsummal kusufi tsummal istisqa'i. Oleh karena disesuaikan dengan hadis-hadis Rasulullah, maka dikatakan bahwa salat-salat sunnah berjamaah, salat-salat yang dianjurkan berjamaah lebih utama pahalanya daripada salat-salat sunat yang dikerjakan sendirian. Artinya sendirian, di hadisnya memang sendirian. Kemudian salat-salat sunnah yang dianjurkan berjamaah, yang paling utama adalah pertama adalah salat Idul Adha, Idul Fitri. Nomor 2 adalah salat gerhana. Nomor 3 adalah salat istisqa. Wa afdalu sunanil infiradi al-witru tsumma rakatul fajri tsumma ma ba'dahuma min ar-rawatibi ala tafawutiha. Salat-salat sunat yang dianjurkan sendirian tidak berjamaah, yang paling utama adalah salat witir. Nomor 2 adalah 2 rakaat fajar, yaitu qabliyah fajar. Yang ketiga adalah setelah keduanya itu, yaitu ba'diyah zuhur, ba'diyah isya, ba'diyah qabliyah zuhur dan seterusnya. Yaitu salat-salat rawatib sesuai dengan tingkatan-tingkatan pahalanya, fadilahnya. Wa'lam anna nawafila bi'tibari lidhafati ila muta'alliqatiha, ya tak ini ya. Tangqasimu ila ma yata'allaqu bi asbabin kal kusuf fil istisqa'i wa ila ma yata'allaqu bi awqatin. Wal muta'alliqu bil awqati yang qalismu ila ma yatakarraru bi takarruril yaumil lailati aw bi takarruril usbu'i aw bi takarruris sanati fal jumlatu arba'atu aqsamin.
Ketahuilah bahwa sholat sunat itu kalau meninjau penisbatan dengan apa-apa yang berkaitan dengan sholat sunat itu terbagi menjadi ada yang berkaitan dengan sebab-sebab seperti sholat gerhana. Kenapa sholat gerhana? Karena ada gerhana. Istisqa. Kenapa sholat istisqa? Karena telat hujan. Dan ada lagi sholat itu berkaitan dengan waktu. Kemudian sholat yang berkaitan dengan waktu itu terbagi lagi. Ada yang berulang-ulang sholat sunat itu sesuai dengan berulang-ulangnya hari, siang dan malam. Ada yang berulang-ulang sesuai dengan berulang-ulangnya mingguan. Atau sesuai dengan berulang-ulangnya tahunan, sholat tahunan. Jadi total semuanya macam sholat sunnah itu ada empat macam. Al-qismul awwalu ma yatakarraru bi takarruril ayami wal layali wa hiya samanatun khamsun hiya rawatibus salawati al-khamsi wa salasatun waraha wa hiya salatud duha wa hiya ma bainal isya'ini wa tahajjudu. Bagian pertama ialah sholat yang berulang-ulang karena berulang-ulangnya hari, siang dan malam. Itu jumlahnya ada 8. Yang 5 itu adalah sholat rawatib 5 waktu. Yang 3 dari 8 itu adalah selain rawatib. Apa yang selain rawatib itu? Yaitu duha, sholat duha, sholat ihya ma bainal isya ini, menghidupkan waktu antara maghrib dan isya, dan sholat tahajud. Al-ula ratibatus subhi wa ya raka'atani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Yang pertama adalah ratibah salat subuh, atau gampangnya qobliyah subuh. Ratibah subuh itu ada 2 rakaat jumlahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 rakaat fajar, 2 rakaat subuh sebelum salat subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wa yadkhul waqtuha bidulu'il fajri shadiqi awal mustadiru dunal mustadili. Kemudian waktu salat rakaatil fajri ratibatus subuh itu kapan masuk waktunya? Ialah ketika sudah terbit fajar shadiq. Fajar shadiq adalah fajar yang menyebar, bukan fajar yang memanjang. Wa idrau dzalika bil musyahadati asirun fi awwalihi illa ayat ta'allama manazil al-qamari aw ya'lama qidrana dhulu'ihi bil qawaqibi dhahirah lil basar. Untuk mengetahui awal fajar itu terbit dengan pakai mata telanjang itu sulit. Di awal fajar shadiq mengetahui langsung sulit sekali, kecuali kalau belajar tempat pemberhentian bulan yang jumlahnya 28 itu, atau orang itu tahu terbitnya fajar itu bersamaan dengan terbitnya planet-planet yang kelihatan mata. Wa istadillu bil kawakibi alaihim, maka dengan planet-planet itu dia bisa dibuat bukti bahwa fajar shadiq atau subuh sudah tiba. Wa yu'rafu bil qamari fi lailataini min asy-syahri fa innal qamara yadlu ma'al fajri fi lailati 26 wa yadlu subuhu ma'a ghurubil qamari lailatas 12 min asy-syahri. Hadza wal ghalibu. Kemudian bisa juga awal fajar shadiq itu diketahui dengan pakai tanda-tanda rembulan, tapi hanya di 2 malam. Dalam 1 bulan itu hanya 2 kali bisa bersamaan rembulan dengan tulul fajri. Sebab rembulan itu terbit bersama fajar pada tanggal 26 malam 26 Hijriah.
Kemudian waktu subuh juga akan terbit bersamaan dengan terbenamnya rembulan di barat sana pada malam 12 setiap itu pada umumnya begitu.